when I'm with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Spring Sun City terletak di wilayah barat benua daratan di Bright Sands Province. Kota ini dibangun di atas sebuah oasis, dikelilingi oleh padang pasir yang luas dan tak terbatas. Bahkan, seluruh provinsi Bright Sands adalah wilayah padang pasir. Itu memiliki wilayah yang jauh lebih besar daripada banyak provinsi lain, meskipun berpenduduk jarang. Di wilayah ini yang membentang lebih dari 500 km dalam radius, itu normal bagi seseorang untuk tidak menemukan manusia. Sila gelombang. Di langit di atas Spring Sun City, air mata hitam pekat di angkasa muncul, yang keluar dari seorang pria dan wanita muda. Sue Ying menggunakan True Meaning of Star untuk memindai area di bawahnya. Segala sesuatu dalam radius 50 km di sekitarnya adalah bagian dari zona persepsi absolutnya. Spring Sun City relatif kecil, mirip dengan kota Ritus Air. Dengan demikian, seluruh kota berada dalam zona persepsi absolut. Di sana, Sue Ying membawa Jing Qiyu bersamanya. Sua, dengan teleportasi, mereka muncul di dalam kota. Di sebelah jalan di kota, ada lubang besar, dalam radius ratusan meter. Ruang di sekitarnya telah ditutup rapat untuk mencegah manusia mendekati. Sue Ying, ada dua sosok berdiri di sisi lubang itu. Salah satunya adalah orang terkuat saat ini di bawah langit, Dewa Gunung He, dan yang lainnya adalah seorang demigod dari Gunung Dewa Putih Hitam, Ksatria Dewa Hantu, Feng Dong. Seluruh tubuh yang terakhir ditutupi oleh aura dingin dan gelap. Ini adalah orang yang bisa dianggap sebagai demigod biasa. Dia terkenal karena kekalahannya dari Qi Qiubai ketika Qi Qiubai adalah seorang Sein. Dewa Gunung He, wakil Dewa Gunung Feng. Sue Ying dan Jing Qiyu menyapa mereka. Kamu dan bocah itu Pu yang adalah saudara yang baik di Crimson Cloud Mountain World kan? Lord Mountain He mendesah. Aku benar-benar tidak berharap bahwa setelah merayakan pemusnahan pangkalan iblis itu tahun lalu, hanya sebulan kemudian, bocah Pu yang ini akan terbunuh dalam aksi. Dia ahli dalam teleportasi. Mungkinkah ada iblis peringkat 5 tangguh lain yang bersembunyi dalam kegelapan yang membunuh Pu yang dalam satu gerakan? Metodenya benar-benar terlalu keji, Sue Ying berkomentar dengan dingin. Membunuhnya secara instan tanpa meninggalkan harta Pu Yang Bo. Sue Ying dan Jing Qiyu berdiri di depan lubang yang dalam itu. Melihat lubang melingkar ini dengan radius 100 meter. Pu Yang, mata Sue Ying dipenuhi dengan niat membunuh yang samar. Dia bergumam, iblis-iblis jahat itu. Sudah berapa banyak? Semua teman baiknya meninggalkannya satu persatu. Dengan beberapa ia mungkin hanya minum beberapa kali, sementara dengan yang lain ia memiliki hubungan yang lebih dalam. Di Crimson Cloud Mountain, mereka telah hidup bersama siang dan malam. Selama lebih dari 20 tahun, mereka telah hidup bersama untuk waktu yang lama. Bahkan di antara anggota keluarganya sendiri, berapa banyak dari mereka yang tinggal bersamanya setiap hari selama lebih dari 20 tahun? Sue Ying telah lama memperlakukan Yu Feng, Pu Yang Bo dan Zhang Peng sebagai saudara lelakinya yang baik. Dia juga memandang Yuan King, yang termuda yang memiliki hubungan dekat dengannya, sebagai keluarga. Pu Yang, aku pasti akan membalaskan dendammu. Besok, aku akan memulai misi aku untuk menemukan para jenderal iblis itu. Sue Ying berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan emosinya. Dia telah mengalami terlalu banyak teman baik transenden yang sekarat beberapa tahun terakhir ini. Meski begitu, dia merasakan jantungnya sakit setiap saat. Selain Sue Ying dan beberapa yang datang untuk berduka atas kematian Pu Yang Bo, Si Kong Yang, Gong Yu, dan Qi Qiubai juga bergegas. Bagaimanapun, mereka adalah para guru di Crimson Cloud Mountain World. Sebagai mantan guru Pu Yang Bo, Si Kong yang membenci kenyataan bahwa Pu Yang Bo tidak bisa menjadi baja dari besi. Namun saat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan menekan semua kemarahan di dalam hatinya. Dia telah secara pribadi mengajar kelompok transenden muda ini, dan meskipun aku mungkin memiliki jejak ketidakpuasan, itu hanya ditujukan pada aspek yang terkait dengan kultivasi mereka. Setelah berinteraksi dengan mereka selama jangka waktu tertentu, transenden muda ini mirip dengan keponakannya.
Dalam hatinya, Si Kong yang juga merasa kematian Pu Yang Bo menjadi tak tertahankan. Tapi mereka hanya bisa mengubur kemarahan ini jauh di dalam hati mereka. Mereka mengerti. Dalam perang mereka melawan iblis, pemberantasan basis iblis hanya memberi transenden klan Xia hari yang lebih baik untuk hidup, tetapi itu tidak sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kematian yang terjadi. Selanjutnya, 5 jenderal iblis yang paling menakutkan masih hidup, dan mereka semua bersembunyi. Tanpa menyelesaikan masalah jenderal iblis, perang ini tidak akan pernah berakhir. Keesokan harinya, Sui Ying meninggalkan kastil Snow Rock sendirian. Meskipun ada keinginan untuk segera mencari para jenderal iblis, dia memiliki satu hal untuk mencari tahu sebelum itu. Dan itu adalah betapa hebatnya makna sejati Mirage-nya. Bukankah dia akhirnya ditemukan sebaliknya? Sila gelombang. Pertama, dia merobek ruang dan menuju ke utara Great Snowy Plains. Saat itulah dia memasuki Mirage. Terbang lebih dari 500 km, ia mendekati fraksi Daoi Air. Dalam Mirage, Sui Ying berjubah hitam dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Mirage mencerminkan realitas, jadi ada fraksi Taois air di dalam Mirage juga. Itu tampak persis sama dengan yang ada di kenyataan, bahkan sampai ke senjata, harta, dan tokoh dalam fraksi Daoi air. Sui Ying masuk secara bertahap, memungkinkan area yang dipantulkan pada Mirage menjadi lebih besar. Untuk upaya pertama, ia akan menyelimuti wakil fraksi kepala Chao. Wakil kepala fraksi Chao, Sui Ying segera melihatnya dengan satu tatapan. Dia saat ini masih memancing. Duduk sendirian dan tanpa alas kaki, ia sedang memancing di tepi danau. Meskipun keseluruhan dataran bersalju itu dingin selama 4 musim, suhu di dalam fraksi Daoi air dapat dikendalikan, dan di beberapa tempat burung bernyanyi dan bunga bermekaran. Tidak ada gangguan. Sui Ying mengamatinya dengan seksama. Wakil fraksi kepala Chao saat ini sedang memancing dengan mata tertutup. Dia benar-benar riang dan tidak memiliki gerakan di otot, wajah, dan matanya. Kemungkinan besar, dia belum menemukan Sui Ying. Ayo pergi dan cari kepala fraksi Si Kong Yang. Dia seharusnya memiliki avatar Qi ditempatkan di sini. Sui Ying melanjutkan lebih dalam ke dalam, mencari daerah dalam jarak 500 km di sekitar dirinya. Saat ia semakin dekat, wilayah fraksi Daoi air yang diselimuti menjadi semakin besar. Akhirnya, Si Kong yang saat ini sedang duduk bersila di atas puncak gunung. Dia seterang matahari. Menurut catatan yang berkaitan dengan peringkat demigod, total 4 demigod telah memadatkan hati dewa sejati di seluruh dunia klan Xia, 2 di antaranya adalah manusia. Salah satunya adalah kepala fraksi Daoi air, Si Kong Yang, sementara yang lainnya adalah Dewa Gunung He dari Gunung Dewa Putih Hitam. Dengan demikian, Si Kong Yang dan Dewa Gunung He adalah 2 subjek paling penting untuk eksperimen Sui Ying. Karena keduanya telah memadatkan hati dewa sejati, Jenderal Iblis terkuat dan paling menakutkan harus memiliki pemahaman yang sama dengan mereka. Sui Ying mengamati tindakan Si Kong Yang, ototnya, ekspresinya, gerakan aura di sekitarnya. Tidak ada perubahan. Sui Ying terkejut dan senang pada saat bersamaan. Kepala fraksi Si Kong yang terletak beberapa ratus kilometer jauhnya dari aku dan seharusnya tidak dapat merasakan aku di Mirage, Sui Ying mengerti setelah merenungkannya sejenak. Dipisahkan oleh beberapa ratus kilometer. Untuk merasakan Sui Ying, orang hanya bisa bergantung pada pemahaman hukum misteri yang mendalam. Dan Sui Ying berada dalam Mirage tanpa terlibat dalam pertempuran sengit. Sangat sulit bagi seseorang untuk bergantung pada pemahamannya sendiri tentang hukum misteri mendalam untuk merasakan seseorang di dalam Mirage. Jika begitu sederhana untuk mengungkap kehadirannya di Mirage, maka para ahli yang telah memahami true meaning of Mirage tidak akan memiliki reputasi sebagai pembunuh yang paling menakutkan. Kecuali jika pemahaman lawan tentang kerajaan benar-benar terlalu besar atau langsung menentang Mirage, pembunuh yang tersembunyi di dalam Mirage tidak akan dengan mudah ditemukan sebelum mereka mengambil tindakan. Memang, itu adalah true meaning kelas 2 dengan kemampuan ofensif peringkat 1 dari bawah. Sui Ying menghela nafas dalam hati. Kekuatan ofensifnya mungkin lemah, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di kelas 3 makna sejati, namun dalam aspek lainnya, itu menghancurkan langit.
Dunia dewa memiliki perkataan tentang bagaimana seseorang lebih suka bertemu dengan seorang ahli yang menggunakan makna sejati lainnya daripada makna sejati Miraj. Ini menunjukkan aspek mendasar dari seorang ahli yang tersembunyi di Miraj pembunuh yang paling tepat. Pemahaman kepala fraksi Sikong yang tentang alam sudah sangat tinggi. Sebagian besar dari 5 jenderal iblis seharusnya tidak mencapai tingkat pemahamannya, Sue Ying berspekulasi. Namun, aku harus mencobanya terlebih dahulu di Mountain Lord He karena pada akhirnya, dia saat ini adalah pakar terkuat. Xiu. Berjalan di Miraj, dia terbang dengan kecepatan tinggi dan menghilang tanpa suara. Dalam fraksi Dao Air, Chao Qing dan Sikong yang sama sekali tidak bisa merasakannya. Black White Deity Mountain adalah negara adidaya di klan Xia. Itu memegang penyihir paling dan organisasi dengan hasil penelitian yang paling berhasil di antara mereka. Meskipun ia mengendalikan 6 provinsi pusat, banyak penyihir transenden dari provinsi lain juga bergabung. Dewa Gunung He saat ini memegang posisi tak terbantahkan dari penyihir terkuat. Hua. Di Miraj, Sue Ying saat ini mendekati Black White Deity Mountain dengan kecepatan tinggi. Segera, dia telah menyelimuti seluruh gunung Dewa Hitam Putih. Aku sudah menemukannya. Sue Ying segera menemukan Mountain Lord He. Mountain Lord He saat ini sedang duduk bersila di atas salah satu puncak gunung. 2 bulan hitam dan putih bengkok misterius melayang di sisinya. Pada saat yang sama, segel yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas bulan-bulan ini, dan, untuk sesaat, segel yang padat ini berkumpul untuk membentuk gambar padat dalam jumlah besar yang akan membuat orang sakit kepala setelah melihatnya. Kedua bulan bengkok hitam dan putih ini secara alami membentuk senjata dewa terkuat dari Gunung Dewa Putih Hitam, roda bulan putih hitam. Meskipun itu tidak digolongkan sebagai senjata dewa klan Xia yang terkuat, di tangan Dewa Gunung He, kekuatan tempur potensial yang bisa dilepaskannya jauh lebih besar daripada demigod lainnya. Dewa Gunung dia mengerutkan kening sebelum memutar kepalanya ke arah tempat Sue Ying berada. Dia menemukanku, Sue Ying terkejut. Tanpa ragu, dia telah ditemukan. Visi Mountain Lord He tampaknya telah melewati ruang itu sendiri saat dia menatap ke arah Sue Ying. Namun, dari ekspresi keraguannya, dia belum menemukan bahwa itu adalah aku. Ayo pergi. Sue Ying selesai menguji True Meaning of Mirage, jadi dia pergi tanpa ragu. Dia tidak akan mengungkapkan metode mencari jenderal iblis ini, atau makna sejati Mirage, kepada siapapun untuk saat ini. Hanya di masa depan ia akan memberitahu kepala istana Chen pada awalnya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa dipercaya oleh Sue Ying. Adapun transenden lainnya, Tuan Gunung He dan yang lainnya layak dipercaya. Kekuatan tempur mereka sangat besar, dan klan Xia telah memberi mereka sumber daya. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengkhianati klan Xia dan bergantung pada fraksi iblis. Dengan demikian, Dewa Gunung He, Sikong Yang, dan yang lainnya bisa mempelajari banyak rahasia klan mereka juga. Tapi selama dia tidak punya alasan untuk mengungkapkannya, Sue Ying lebih suka menahan diri untuk tidak melakukannya. Siapa? Dewa Gunung dia mengerutkan kening dalam kecurigaan. Ada seorang ahli bersembunyi sekitar 100 km jauhnya dari sini? Teknik yang tangguh. Apakah itu mantra, atau apakah itu dilakukan melalui bantuan senjata dewa untuk penyembunyian? Aku hanya bisa merasakan kehadiran yang samar-samar. Ada banyak kemungkinan untuk siapa orang ini bersembunyi di kegelapan. Namun Mountain Lord dia hanya bisa samar-samar merasakan seseorang. Apakah itu teknik iblis jenderal? Atau salah satu dari fraksi iblis? Atau istana sorcerer? Atau apakah itu orang luar? Orang luar yang datang ke dunia klan Xia. Aku sebagian besar berperilaku baik, dan tidak perlu datang dan menyinggung perasaan aku. Untuk sesaat, pertanyaan yang tak terhitung mengisi pikiran Mountain Lord He. Saat Sue Ying pergi, ia mulai merenungkan peristiwa sebelumnya. 2 demigod yang telah memadatkan dewa-dewa di klan Xia. Aku adalah kepala fraksi Sikong Yang dan Dewa Gunung He. Sementara kepala fraksi Sikong Yang tidak dapat menemukan aku, Tuan Gunung dia yang menemukan? Pikir Sue Ying. Mungkin itu terkait dengan hati dewa sejati yang mereka padatkan. Dewa kepala dewa fraksi Sikong yang berhubungan dengan api dan membelok menuju akhir spektrum ofensif, sementara Mountain Lord Hes terkait mantra dan lebih merupakan tipe domain. Satu berfokus pada kekuatan sombong, yang lain pada domain.
Mungkin itulah alasan Dewa Gunung dia bisa merasakanku, menghakimi Sue Ying. Dengan ini, aku sekarang dapat memulai penyelidikan aku. Sue Ying telah pergi ke fraksi Daoi Air dan Gunung Hitam Putih Dewa di pagi hari, yang memungkinkan dia memiliki cukup waktu untuk menemani keluarganya untuk sarapan ketika dia kembali. Aku akan memasuki kultivasi tertutup, Sue Ying memberitahu keluarganya langsung di meja makan. Jangan ungkapkan ini kepada siapapun. Oh, baik. Semua orang di meja mengangguk. Bagi mereka, tidak ada yang transenden lakukan yang benar-benar aneh. Sue Ying, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di belakang pintu? Tanya ibunya, Mo Yang Yu. Sekitar 10 tahun. Aku akan keluar setahun sekali, jawab Sue Ying. Sepanjang itu, ingatlah untuk menjaga diri sendiri ketika kamu berkultivasi. Jangan terlalu memaksakannya, Mo Yang Yu mengingatkannya. Kamu harus berhenti sebelum dua kalimat itu. Kamu bahkan belum menjadi penyihir peringkat legenda, tetapi kamu masih berencana untuk memberikan petunjuk kepada putra kami tentang cara berkultivasi? Dong Bolai tertawa di sampingnya. Mengapa aku tidak bisa memberikan beberapa petunjuk? Mo Yang Yu memelototinya, menyebabkan Dong Bolai segera mundur. Sue Ying tertawa. Ketika orang tuanya bertambah tua, kepribadian mereka menjadi lebih bersemangat. Mereka berdua sudah berusia di atas 100 tahun. Jing Qiyu dengan curiga memandang ke arah Sue Ying. Dia tidak percaya alasannya untuk berkultivasi tertutup selama 10 tahun. Sebelumnya, Sue Ying hanya pernah berkultivasi tertutup hampir selama 10 hari hingga setengah bulan, dan itu dianggap lama baginya. Apakah dia perlu keluar hanya sekali setahun? Murid Sue Ying, apa yang kamu rencanakan? Jing Qiyu mengirimkan pesannya menggunakan energi dunia ke Sue Ying dengan nada yang menyenangkan. Jing Qiyu, Sue Ying mengirim balik, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu. Baiklah, aku tidak punya rencana untuk menyembunyikan terlalu banyak dari kamu. Ini akan menjadi tugas yang sangat penting, terkait dengan pemberantasan pangkalan iblis. Apakah itu berbahaya? Jing Qiyu merasakan jantungnya menegang. Yakinlah. Satu-satunya tanggung jawab aku adalah mengintai iblis, Sue Ying mengirimkan. Baiklah, cepat atau lambat kamu akan mengerti. Aku bahkan mungkin tidak perlu 10 tahun penuh. Secara teori, 10 tahun adalah periode perkiraan waktu terpanjang yang diperlukannya. Rencana Sue Ying adalah untuk mencari seluruh dunia fana untuk Jenderal Iblis menggunakan metode yang paling sederhana dan langsung, pencarian selimut. Dia siap untuk melakukan pencarian penuh melalui semua tanah, melanjutkan ke wilayah yang lebih luas dari lautan jika dia tidak dapat menemukan salah satu dari 5 jenderal iblis. Dengan estimasi, Sue Ying bisa menyelidiki sambil terbang dengan kecepatan tinggi. Seberapa menakutkan kecepatannya saat ini dalam penerbangan? Dalam waktu sehari, tidak termasuk waktu istirahat, dia bisa terbang melintasi seluruh daratan klan Xia 5 hingga 6 kali. Namun, dia hanya bisa menyelidiki area seluas 500 km dengan setiap lintasan, jadi dia harus terbang melintasi seluruh dunia berkali-kali. Untuk menjelajahi seluruh daratan dari klan Xia, dia akan membutuhkan sekitar 2 hingga 3 tahun. Setiap hari, dia akan terbang selama 5 jam, dan kemudian beristirahat selama 1 jam lagi. Periode istirahat ini ada karena kelelahan mental, serta kebutuhan untuk mengkonsumsi origin stone. Bagaimanapun, akan sangat sulit baginya untuk mencari di setiap sudut sebanyak 5 jam terus-menerus. Selain itu, Sue Ying memiliki sekitar 1,5 juta kilogram batu asal yang ia butuhkan untuk meningkatkan tubuhnya yang berdaging ke alam Sein tingkat menengah sesegera mungkin. Untuk melakukan itu, dia perlu mengonsumsi 2 juta kilogram batu asal. Meskipun tubuhnya yang berdaging bisa menyerap energi lebih cepat daripada laut dan Tian Qi-nya, ia masih bisa menyerap sedikit lebih dari 500 kg batu origin per hari. Dengan menghabiskan setengah jam untuk menyerapnya setiap hari, dia akan membutuhkan sekitar 5 tahun untuk menyelesaikannya. Mari kita mulai. Sue Ying tidak memiliki kekhawatiran maupun kekhawatiran. Dari 7 prajurit dewa, dia telah menempatkan tikus hitam yang bertugas menjaga adik laki-lakinya, King Xi. Setelah menyaksikan teman-temannya mati satu persatu, Sue Ying benar-benar takut bahwa suatu hari ia akan menerima berita menyedihkan tentang saudaranya sendiri. Itu akan sangat mengejutkan orang tuanya. Karena itu,
ia meninggalkan prajurit dewa yang berspesialisasi dalam pertahanan tikus hitam, untuk melindungi adik lelakinya. Kera kabut putih, Wu Lei, serta saudara laki-laki kedua, saudara perempuan ketiga, dan saudara laki-laki keempat dan kelima dari 5 bayangan semuanya ditempatkan di Kastil Snowrock untuk menjaga orang-orang di sana. Dengan mereka di sana, seluruh tempat akan sangat aman. Bahkan jika orang tuanya mengunjungi tempat-tempat lain, saudara laki-laki kedua dan perempuan ketiga akan mengikuti mereka dalam kegelapan. Jing Qiyu bahkan kurang memprihatinkan karena dia memiliki prajurit dewa terkuat yang disediakan oleh klan Xia yang melindunginya. Dia juga memiliki harta pelindung dan penyihir transenden. Sui Ying sendiri telah membawa pemimpin Five Shadows, dan pelindung lapis baja hijau bersamanya. Dia telah mengambil mereka sebagai tindakan pencegahan, kalau iblis jenderal terlalu kuat dan bisa menyerangnya dalam meraj. Dengan demikian, dia bisa menggunakan prajurit dewa untuk membalas sebagai gantinya. Iblis emas dari 5 bayangan memiliki kekuatan ofensif terkuat di antara mereka. Siang dan malam, dia akan terbang sekitar 150 km di bawah tanah. Tentu saja, karena dia berada di meraj, pelariannya tidak dapat dihalangi oleh hambatan apapun. Di dunia klan Xia, sebagai dunia fana dan bagian dari dunia material, yang lebih dalam pergi ke bawah tanah, semakin mereka akan terhambat. Biasanya, sekitar 50 km di bawah tanah, akan ada lapisan batu yang tebal. Di bawahnya ada lapisan magma, dan lebih dalam lagi adalah halangan yang tak terlihat. Seluruh ruang bawah tanah seperti tubuh jijik. Gunung Crimson Rock telah mampu menembus lapisan terluar dunia material dan melalui membran luar dunia fana sebelum akhirnya berhenti di kedalaman 5000 km di bawah tanah. Untuk menembus ke lokasi yang begitu dalam, orang bisa tahu seberapa kuatnya itu. Jika aku bergerak lebih dalam dari 150 km di bawah tanah, penghalang akan mulai terbentuk dari hukum. Demon Jenderal tidak mungkin mencapai kedalaman lebih rendah dari 150 km di bawah permukaan. Itulah alasan Sui Ying untuk memutuskan terbang pada 150 km di bawah tanah sambil mencari iblis. Dengan jangkauan 500 km, dia tidak bisa menenangkan pikiran sama sekali saat terbang. Hanya pada malam hari ia akan memiliki waktu istirahat sekitar 1 jam. Selama waktu ini, dia akan mengkonsumsi Origin Stone dan makan sambil bersantai. Hari demi hari. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Pada hari tertentu, pada siang hari, Sui Ying melanjutkan pencariannya dengan terbang di bawah tanah di dalam meraj. Dalam sekejap mata, dia bergerak secepat kilat ke posisi 50 km dari titik awalnya. Itu juga bagian dari alasan mengapa ia memutuskan untuk melakukan pencarian selimut di seluruh dunia klan Xia. Sui Ying tiba-tiba berhenti, memperlihatkan ekspresi keheranan. The Mirage tercermin pada kenyataan. Di depannya dan di sebelah kiri adalah bangunan raksasa. Itu dibangun di bawah gunung, di atas danau magma. Itu jauh lebih besar dari istana Dewa Angin Hitam. Menyelidiki, ia menemukan bahwa di salah satu ruang penyiksaan di dalam struktur besar ini, ada seorang pria yang dibelenggu. Kulitnya telah ditandai dengan segel, dan dia tampaknya pingsan. Puyang Bo, Sui Ying membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Orang ini yang dikunci dan dibelenggu, tidak lain adalah orang yang dianggap Xia Clan sudah mati. Puyang Bo. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.